Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi an dhay'ani darajatihim bil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah wa ja'alna min hasbihim wa yarzuquna ma'ibadahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yajirna bi zumratihim bil 'afiyatin wa salamatin wa fatihah bil wilayah al-habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus wa ala hadratil imam hadrat kitab Ibrahim al-Bayjuri thumma ila Muhammad al-Fudali thumma ila Sayyid Syarha thumma ila Abdullah bin Muhsin al-Attar nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a ardhatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang asal usul kitab Kifayatul Awam. Musannif diminta untuk menuliskan sebuah kitab yang ringkas, yang mudah, yang bisa dipelajari oleh orang-orang awam, hingga beliau menuliskan sebuah risalah dengan judul Kifayatul Awam fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Sesuatu yang dicukupkan bagi orang-orang awam pada perkara yang wajib atas mereka belajar ilmu kalam atau ilmu
tauhid. Artinya orang awam di batasan kelas manapun seminim-minimnya wajib ngaji kitab ini gitu. Nah, ini perkara yang paling minim yang diwajibkan bagi orang-orang awam. Kemudian setelah selesai kita membahas tentang asal usul kitab, mulai masuk kepada bab kitab ini. Iklam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yajibu ala kulli muslimin, ayya'rifa, wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Ini tiap-tiap orang Islam itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, budak maupun orang bebas, raja maupun orang jelata, semua berkewajiban. Apa kewajibannya? Ayya'rifa, untuk mengetahui khamsina akidatan, 50 akidah. Wa kullu akidatin, dan tiap-tiap akidah, yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmalian au tafsilian. Dan tiap-tiap akidah wajib pula mengetahuinya disertai dengan dalil-dalilnya. Artinya kita diwajibkan mengerti 50 akidah bukan cuman dengan cara menghafal. Karena kalau anak-anak kita udah pada hafal tuh wujud, idam, bako. Tapi kewajibannya bukan cuma menghafal, tapi disertai dengan mengerti dalilnya, mengerti buktinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini diwajibkan rukun iman kita yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Kalau ditanya umpamanya, apa yang kamu imani tentang Allah? Ini jawabnya apa? Yang kamu imani apa tentang Allah? Yang membuat kamu yakin kalau Allah itu Tuhan, apa? Ada ciptaannya, hingga kamu yakin Allah itu ada. Yang kamu yakin itu ada Tuhan apa Allah? Karena agama lain juga yakin kalau alam ini diciptakan oleh Tuhan mereka. Karena alam ini diciptakan oleh Tuhan. Orang Buddha punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan. Mereka mengakui alam ini diciptakan oleh Tuhan mereka. Kita meyakini yang nyiptain alam Tuhan kita, namanya Allah. Lah, sekarang lanjut pertanyaannya, kok kamu yakin Allah itu Tuhan? Kenapa? Yang membuat kamu yakin Allah itu Tuhan apa? Apa? Ente apa?
Kok kamu yakin Allah itu Tuhan? Nah, apa Anda? Kok kamu yakin Allah itu Tuhan apa? Pokoknya kata bapak saya Allah Tuhan lah. Karena nah itu harus itu, karena Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Ulama membuat batasan, Tuhan cukup kita ketahui dengan 20 sifat yang wajib. Kalau 20 ini ada pada dia, berarti dia pasti Tuhan. Itu. Jadi ini nggak bisa saya yakin Allah Tuhan. Kata siapa? Kata bapak saya. Nggak bisa. Saya yakin Allah Tuhan, kata guru saya. Saya yakin Allah Tuhan, katanya Pak Lurah namanya. Ya nggak bisa. Kamu harus yakin Allah itu Tuhan karena kamu mengenali sifat-sifat ketuhanannya, gitu loh. Makanya kamu bisa menolak selain Allah sebagai Tuhan. Kenapa ente tolak? Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Yang saya yakini Tuhan itu hanya Allah. Kenapa? Karena yang memiliki, yang mempunyai sifat-sifat yang 20 hanya Allah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang itu hanya Allah. Makanya setiap orang Islam wajib mengetahui ini agar dia punya pedoman ketika dia iman kepada Allah. Apa yang membuat kamu yakin Allah itu Tuhan, gitu dong. Jangan yang membuat saya yakin Allah Tuhan ya katanya Pak RT, kata Pak RT apa urusannya sama Pak RT? Yang membuat saya yakin Allah Tuhan karena yang nyembah Allah itu banyak, Bib. Orang Kristen juga banyak. Yang enggak bertuhan juga banyak. Gitu loh. Jadi ulama membuat pedoman. Kalau sampai kita nggak mengerti apa yang membuat kita yakin kalau Allah itu Tuhan, ya selamanya ya kita hanya disebut yakinan, bukan yakin beneran. Itu kelihatannya kamu yakin, kamu mau sholat, kamu mau ibadah, kamu mau tunduk, tapi kamu sendiri nggak ngerti yang menyebabkan kamu yakin Allah Tuhan itu apa. Kan repot. Kok tiba-tiba saya yakin Allah Tuhan? Karena dari kecil kamu sudah didoktrin sama orang tua kamu, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, hingga kemudian menyatu dalam diri kamu Allah itu Tuhan. Ini nggak ada bedanya dengan orang Kristen. Dari kecil kamu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hingga di hatinya ya lengket Yesus Tuhan. Orang Buddha begitu, didoktrin Wisnu Tuhan, Wisnu, dia yakin dia Tuhan. Gitu loh. Bukan dia yakin karena mengenal Allah, tapi dia yakin Allah Tuhan karena adanya doktrin dari orang tua.
dari guru, dari ini yang kemudian oleh ulama diminta untuk ditambah. Jangan cuman segitu, tapi kamu harus ngerti juga tentang sifat-sifatnya Allah gitu. Biar kamu punya pedoman ketika kamu nanti ditanya. Yang nanya siapa? Yang nanya siapa? Israel. Yang nanya Raqib, yang Mungkar, Nakir ditanya. Hah? Ini persiapan kamu untuk jawab gitu loh. Bukan pokoknya katanya lah Pak malaikat, katanya mah kata orang banyak Allah itu Tuhan. Nggak bisa begitu. Kamu akan dituntut nanti, dari mana kamu tahu kalau Allah itu Tuhan? Apa yang membuat kamu yakin kalau Allah itu Tuhan? Sementara banyak orang yang tidak meyakini kalau Allah itu Tuhan. Jadi ulama membuat pedoman. Seorang muslim harus meyakini sifat-sifatnya Allah. Dan yakinnya itu bukan cuman hafalan. Kalau hafalan kan cukup, kayak anak kita ngapalin cukup. Tapi yakinnya itu harus disertai dengan dalil. Apa sih buktinya Allah ada? Apa buktinya Allah itu tidak berawal? Apa buktinya Allah tidak berakhir? Apa buktinya Allah itu tidak sama dengan makhluk? Jadi tiap-tiap sifat kamu diwajibkan iman disertai dengan dalilnya. Makanya ini merupakan kewajiban pokok yang diwajibkan kepada orang Islam. Maka kita mau bahas sedikit. Ketahuilah bahwa diwajibkan itu artinya apa? Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Jadi orang yang nggak ngerti ini hukumnya yang nggak ngerti ini hukumnya dosa, karena ini perintah wajib. Itu ini perintah wajib, bukan kamu duduk asal dengerin, mau sambil ngantuk, mau sambil apa, dikira terus terbebas dari kewajiban. Belum. Karena kewajiban di sini kamu harus mengenal sifat Allah disertai dalil-dalilnya. Berarti kamu harus tahu, oh Allah sifatnya wujud, dalilnya ini. Allah sifatnya qidam, dalilnya ini. Allah sifatnya baqa, dalilnya ini. Ini kewajiban. Berarti kalau sampai kamu nggak ngerti, hukumnya dosa. Jadi jangannya dipikir kamu itu wajib mah yang penting sholat, Bib. Itu wajib amaliyah namanya. Puasa itu wajib amaliyah namanya. Ada wajib yang kaitan sama keimanan, yaitu dalam agama kita ada yang namanya rukun iman, ada pula rukun Islam. Kamu jangan menganggap agama itu isinya rukun Islam doang. Ada rukun iman yang harus dikerjakan. Kan saya udah yakin, Bib, Allah Tuhan. Iya,
Tapi di dalam agama mengatakan meyakini Allah Tuhan saja belum cukup. Kalau kamu belum mengerti sifat-sifatnya Allah disertai dengan dalilnya, gitu loh. Apa kalau kamu sholat, saya kan yang penting sholat, Beb. Terus sholat kamu nggak pakai wudhu, boleh? Boleh nggak? Kan yang penting saya sudah sholat, tapi sholatnya nggak pakai wudhu, sah nggak? Nggak sah. Jadi bukan yang penting saya iman, bukan yang penting saya sholat, bukan. Sholat kamu memenuhi syarat nggak? Itu dong. Iman kamu memenuhi syarat nggak? Iman yang memenuhi syarat, iman yang kamu yakin sifat-sifat Allah disertai dengan dalilnya, itu memenuhi syarat, itu loh. Sholat yang memenuhi syarat, sholat yang memenuhi rukun-rukunnya disertai syaratnya, ya wudhu, ya menghadap kiblat, ya menutup aurat, itu dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Jadi jangan dianggap yang penting kan saya udah sholat, Bib, udah sholatnya ngadepnya ke timur, nggak pakai wudhu, dianggap dia sudah sholat. Sah nggak kira-kira? Harus diulang nggak? Harus diulang nggak sholatnya? Harus diulang. Begitu pula iman kita kepada Allah. Jadi jangan dianggap saya dari kecil udah yakin Bib Allah Tuhan. Iya, tapi ulama memberikan ajaran nanti di akhirat iman kamu akan dianggap sah kalau iman kamu itu dibangun dengan dalil, bukan dengan katanya orang tua. Katanya Pak Guru sih begitu, Bib, nggak kepake enggak, tapi harus disertai dengan dalil, dengan bukti. Hingga ketika kamu punya bukti yang meyakinkan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, iman kamu nggak akan goncang, iman kamu nggak akan goyang, iman kamu akan mantap hingga kamu diuji dengan berbagai macam ujian, tetap kamu mantap kalau Allah itu Tuhan, nggak akan bergeser kepada Tuhan yang lain. Jadi kalau kamu mau mengukur sebuah kepentingan, maka yang kita kaji ini sesuatu yang paling penting. Kenapa paling penting? Kalau tadi kamu sholat asal ngerjain sholat, kamu akan dihukum berdosa. Tapi kalau kamu salah di dalam iman kepada Allah, hukumnya bukan cuma berdosa. Hati-hati nih. Kamu yakin nih Allah Tuhan, yakin Allah Tuhan, tapi dalam keyakinan kamu Tuhan ada di atas, Tuhan punya tangan, Tuhan kalau malam turun, Tuhan duduk di atas kursi. Kira-kira iman kamu bener nggak? Iman kamu bener nggak ya begitu? Saya yakin, Bib, pokoknya itu Allah yang saya sembah, begitu, Bib. Maka keyakinan kamu yang seperti itu tidak sesuai dengan jalannya keimanan
orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Gitu dong. Jadi ulama kita ahli sunnah memberikan patokan, kalau kamu mau iman kamu benar kepada Allah, ya ikut patokannya ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan yang penting saya iman, jangan begitu. Nanti kamu walaupun kelihatannya kamu duduk di masjid sini, kelihatannya kamu ikut tahlilan, kelihatannya ikut maulidan, tahu-tahu kamu dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Gara-gara apa? Iman kamu tentang Allah tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi penting kita mengetahui ini. Kemudian perkataan wajib, perkataan diwajibkan. Ini yang mewajibkan itu diwajibkan oleh agama atau diwajibkan oleh akal. Ini yang mau kita bahas. Wajibnya kita mengenal Allah, wajibnya kita mengetahui Allah, wajibnya kita iman kepada Allah, itu adalah kewajiban menurut agama atau kewajiban menurut akal. Karena ada kemudian nanti kelompok-kelompok yang berbeda, kelompok ahlu sunnah dan kelompok orang-orang mu'tazilah. Kalau kita ahlu sunnah, yang namanya semua kewajiban di dalam agama itu semua dari Allah, semua didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, andai Nabi tidak datang, maka tidak ada kewajiban. Berarti manusia itu apa? Bebas. Namanya apa? Namanya apa? Fatroh. Apa namanya? Fatroh. Bebas. Bukan pitro, bukan. Pitro-pitroan. Fatroh itu andai sampai mati kamu tidak mengenal Allah, maka kamu tidak dimasukkan neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang mewajibkan, nggak ada yang membawa perintah. Jadi dikatakan di sini wajibu, dan kamu diwajibkan. Yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan kata ahli sunnah adalah para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad. Maka kewajiban ini dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau di sini kan nggak dijelaskan. Di sini musannif hanya berkata yajibu ala kulli muslimin, wajib untuk tiap-tiap orang Islam. Di kitab lain dikatakan wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf menurut syar'an, menurut syariat, menurut agama. Maka yang namanya kewajiban berarti menyeluruh, baik kewajiban itu urusannya amaliyah maupun urusannya imaniyah, semua kewajiban didatangkan oleh agama, didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi kelompok Mu'tazilah nih. Kelompok Mu'tazilah ini aneh. Kata mereka, yang namanya hukum-hukum itu tidak perlu dibawa Nabi Muhammad. Yang namanya hukum tidak perlu dibawa Nabi Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad, manusia sudah punya hukum sendiri. Contoh, yang namanya mengambil miliknya orang lain, mengambil miliknya orang lain itu kejahatan bukan? Kejahatan enggak? Miliknya orang lain diambil, jahat enggak? Ada orang tidak punya kesalahan apa-apa, dibunuh, kejahatan bukan? Jadi sebelum ada Nabi, kata mereka nih, hukum sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau ada orang mencuri harus dihukum. Kalau ada orang bunuh harus dihukum. Kalau ada orang apalagi berzina harus dihukum, walaupun itu belum ada Nabi. Berarti ini ada dua pendapat nih. Pendapat kita mengatakan sebelum ada Nabi mengambil miliknya orang lain bukan kejahatan. Membunuh bukan kejahatan. Berzina bukan kejahatan. Ini kita ahli sunnah nih. Tapi bagi pendapatnya Mu'tazilah, sebelum ada Nabi itu tetap kejahatan. Ente milih pendapat yang mana? Pendapat ahli sunnah apa pendapat Mu'tazilah? Coba. Kalau kamu nggak ngaji ini, mesti kamu milihnya Mu'tazilah. Ya jahat dong, masa orang bunuh nggak jahat, masa ngambil miliknya orang lain nggak jahat, gitu kan? Nanti kita jelaskan insya Allah setelah azan Isya. Allah
وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وقدره المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit kembali menjelaskan tentang asal usulnya hukum. Berarti sebelum ada Nabi, bagi kita ahli sunnah tidak ada hukum. Artinya begini, Allah tidak akan menjadikan kejahatan-kejahatan itu menjadi sebabnya seseorang masuk neraka. Gitu loh. Umpamanya sebelum ada Nabi nih, ente jadi penjahat, pembunuh, perampok, tukang zina, pemabuk. Kalau ente mati, masuk mana? Kenapa? Karena berbuat kejahatan. Lah, ente berbuat kejahatan, kejahatan kamu itu menurut siapa? Hah? Kamu kok ada orang bunuh jahat, ada orang maling jahat, ada orang zina jahat, merampok jahat. Ini dikatakan jahat menurut siapa? Menurut orang banyak atau menurut Nabi? Hah? Kalau ini dikatakan jahat menurut Nabi, Nabinya belum ada. Kalau ini jahat menurut orang banyak, berarti kejahatannya akan dihukum di dunia. Di akhirat tidak ada hukuman. Gitu dong. Jadi yang berlaku sebelum Nabi itu hanya hukum masyarakat, gitu. Hukum menurut satu komunitas. Kayak contohnya seseorang yang membuka aurat, dia telanjang. Itu kejahatan bukan? Orang buka baju nggak pakai aurat itu kejahatan bukan? Kejahatan. Nggak merugikan orang lain. Jadi yang jahat itu yang merugikan, nggak, yang jahat itu yang merugikan orang lain, baru namanya jahat. Ini pola pikirnya orang Mu'tazilah begitu. Jadi yang namanya jahat itu sesuatu yang merugikan orang lain, namanya jahat. Kalau tidak merugikan orang lain, tidak disebut jahat. Makanya orang-orang di mana namanya
di Irian yang pakainya apa tuh? Koteka. Itu jahat nggak? Itu kejahatan bukan? Bukan. Kenapa? Nggak merugikan orang lain. Lah, menurut kita ahli sunnah, membuka aurat, membunuh, itu selagi nabinya belum datang, maka hukum yang berlaku hanya hukumnya manusia. Mungkin orang-orang Irian kalau dulu dia main ke Jawa, kata orang Jawa apa? Diterima nggak di Jawa kira-kira? Orang Irian kalau main ke Jawa terus datang ke perkawinan pakainya apa? Koteka, kira-kira diterima nggak? Loh, kenapa nggak diterima? Kan bukan kejahatan, harusnya diterima dong, kan bukan kejahatan, tapi nyatanya tetap tidak diterima. Kenapa? Karena masyarakat punya hukum. Oh, di daerah kami hukumnya begini, daerah kamu hukumnya begitu. Kamu hanya boleh menggunakan pakaian ini di sana, kalau di sini nggak boleh. Ya kan? Jadi hukum yang berlaku hanya hukum menurut masyarakat, bukan hukum menurut Allah. Di akhirat ente mau telanjang, ente mau pakai jubah, di dunia nggak dihukum dapat pahala atau dapat dosa. Kenapa? Karena belum ada nabi. Nyambung nggak? Jadi membunuh, merampok, berzina, kejahatan bukan? Kalau sudah ada nabi, dia jadi kejahatan. Kalau belum ada nabi, tidak kejahatan. Nah, ini mau nyambungnya kemana? Ini mau nyambungnya perkataan orang-orang yang mengatakan ayah ibu Nabi masuk, kok bisa? Gitu loh. Sementara waktu itu belum ada kejahatan. Jadi orang yang mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka itu orang-orang sableng. Tahu nggak nih? Sableng itu apa? Artinya kalau mereka mengatakan sebelum ada nabi itu ada hukum, berarti hukumnya dengan hukum siapa gitu loh. Hukum ini yang membawa nabi, sementara nabinya belum ada. Bagaimana kok orang tua nabi masuk neraka? Apa yang menyebabkan orang tua nabi masuk neraka? Oh, karena dia nggak ibadah, karena dia nggak nyembah Allah. Kan belum ada perintahnya. Kan tadi dikatakan wajib kamu mengenal Allah. Wajibnya ini setelah datangnya nabi. Sebelum datangnya nabi ini bukan kewajiban. Jadi orang yang tidak menyembah Allah
sebelum Nabi datang, masuknya mana kalau mati? Masuknya mana? Masuknya surga. Itu dong. Kenapa masuk surga? Karena dia belum punya kesalahan. Salahnya di mana? Wong hukum belum datang. Kayak ginilah, ente naik motor di perempatan, kamu bablas, tapi di situ belum ada lampu merah, kamu ditilang nggak? Kenapa? Lah begitu mestinya dong. Undang-undangnya belum ada. Kenapa kok disalahkan? Gitu loh. Orang yang menyalahkan sebelum adanya Nabi sebuah kejahatan, berarti pola pikirnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi mau bicara, ini dari awalnya mau bicara tentang kewajiban. Mulai kapankah ada kewajiban? Gitu loh. Mulai kapankah ada keharaman, ada larangan, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini? Itu mulainya kapan? Mulainya ketika datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru ada namanya hukum. Makanya kata ulama apa? Itu Abraha, tahu nggak Abraha? Siapa? Siapa Abraha? Abraha, tahu nggak kamu Abraha? Yang mau ngancurin Ka'bah, yang bawa pasukan itu, ketika dia mati masuknya mana? Surga. Lah kan belum ada Nabi kan, belum ada hukum kan. Ente mau mengatakan, oh dia salah, salahnya di mana? Wong belum ada undang-undang, itu loh. Maksudnya mana? Ente mau ngomong masuk neraka, salahnya di mana coba? Karena yang namanya hukum dibawa oleh Nabi, gitu dong. Jadi sebelum ada Nabi, ente mau jadi pembunuh, mau jadi perampok, mau jadi pezina, mau jadi ketua gangster, mati masuk surga. Maksudnya mana terus? Gitu loh. Dikatakan apa? Walaupun kamu menyembah berhala, matinya masuk surga. Lah kalau setelah ada Nabi menyembah berhala, hukumnya apa? Dosa, kafir. Sebelum ada Nabi menyembah berhala, dosa enggak? Dosa enggak? Ya enggak dosa, dosanya di mana? Begitu loh. Kan belum ada Nabi. Makanya ente kalau mau jadi gangster, mau jadi ketua preman, mau jadi pembunuh, mau jadi perampok, hidupnya dulu aja sebelum zaman Nabi. Bebas, nggak dosa. Kalau sekarang nggak dosa. Kenapa? Sudah ada Nabi. Jadi orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka itu orang-orang sableng.
berarti pikirannya tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hati-hati nih, karena banyak ini lihat di YouTube dah, ini buka YouTube orang tua Nabi di mana setelah meninggal, banyak yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Apa alasannya? Gitu loh. Hah? Nah surga lah gimana sih? Qurannya mengatakan begini, kami, ini kata Quran nih, kami tidak akan mengadab seseorang sampai kami mendatangkan seorang nabi. Quran. Kami, kata Allah, tidak akan mengadab seseorang sampai kami mendatangkan nabi. Berarti sebelum nabi datang tidak ada yang namanya dosa. Itu dong, nggak ada adab. Orang lain aja nggak dimasukin neraka, kok bisa orang tua nabi neraka? Kan geblek pikirannya. Orang tua nabi lagi. Ini hati-hati nih, ini orang-orang yang pikirannya somplak begini, kamu harus hati-hati. Dan orang-orang begini kadang sudah masuk ke masjid kita, masuk ke musola kita, jadi khotib Jumat. Hati-hati nih, orang-orang yang berpikiran begini sudah mulai merabah kemana-mana. Kalau kamu nggak mengaji apa yang jadi jalannya ahli sunnah, kamu akan terjebak dengan ajaran-ajaran mereka. Ini tahu-tahu khotib luar batang, Wahabi, apa nggak hati-hati, kelihatannya jidatnya hitam, sholatnya banyak. Hati-hati nih. Jadi kamu harus selektif mana yang ahli sunnah, mana yang bukan ahli sunnah. Maka kita akan pisahkan nih. Ini loh cara berpikirnya ahli sunnah begini. Kalau nggak begini, berarti dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nyambung kira-kira. Kita akan ulang nanti insya Allah yang akan datang. Ini penting masalahnya ini menjadikan dasar pemikiran kita, ngerti mulai kapan adanya hukum, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, itu mulai kapan gitu loh. Nah sebelum ini apa hukumnya? Ini namanya kita menjelaskan. Sampai sini jelas? Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Banyak? Ada imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan awal yang saya tanyakan sebagai mau ada yang pertanyaan tentang masalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di luar majelis taklim ada beberapa perkara yang nggak boleh jadi pertanyaannya orang Islam. Beda dengan di majelis taklim. Kamu harus tanya semua yang kamu nggak tahu tentang Allah, gitu loh. Tapi kalau sampai pertanyaan ini muncul di pikiran kamu di luar majelis taklim, kemudian kamu pertanyakan, kamu dosa. Allah di mana? Allah ada berapa? Bagaimana
keadaannya Allah. Kapan Allah itu ada? Ini pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan, yang nggak boleh muncul di pikiran kamu. Gimana caranya ini nggak muncul di pikiran kamu? Ya ngaji. Kalau kamu ngaji, ini tahu, oh ternyata Allah itu esa. Oh ternyata Allah tidak ada awalnya. Oh ternyata Allah tidak ada bentuknya. Oh ternyata Allah itu, kamu akan tahu nanti gitu loh. Selama kamu nggak ngaji, pertanyaan ini mesti muncul di hati seseorang. Ketika muncul, kamu berdosa gitu loh. Nyambung nggak? Kalau ini pantas kan saya tanya sebelum Allah ini di mana sebelum menciptakan alam, Allah di mana? Emang setelah menciptakan alam Allah di mana? Kasih. Sekarang setelah Allah bikin alam, Allah di mana? Kamu tahu alamatnya? Gak punya KTP-nya Allah, gak punya itu? Ada alam atau tidak ada alam tidak mempengaruhi keberadaan Allah. Karena Allah itu tidak butuh tempat, gitu kan? Langit, bumi, tempat bukan? Tempat. Langit, bumi, tadinya ada nggak? Tadinya nggak ada. Lah, sebelum ada langit, bumi, Allah ada nggak? Allah ada. Berarti sebelum ada langit bumi, Allah tidak butuh tempat. Setelah ada langit bumi, Allah juga tidak butuh tempat. Gitu dong. Bukan, oh dulu Beb ya, sebelum ada langit bumi, Allah mah gentayangan Beb, keluyuran. Setelah bikin langit, Allah nangkring di, lo kira ente sebelum punya rumah kontrak di sono sini, setelah punya rumah berdiam di rumah. Itu kalau kita makhluk, ya kan? Jadi pertanyaan gitu aja, kita mikir begini, langit bumi ini tempat, langit ya tempat, bumi juga tempat. Langit diciptakan, bumi, yang bikin langit Allah, yang bikin bumi Allah. Berarti Allah itu ada sebelum langit ada, sebelum bumi. Nah, sebelum langit ada, bumi ada, Allah di mana? Ya nggak di mana-mana. Karena Allah tidak butuh tempat. Itu dong. Nyambung kira-kira. Setelah Allah bikin langit bumi, Allah tetap tidak butuh tempat. Tempat ini, langit bumi, diciptakan untuk makhluk. Itu langit untuk para malaikat, bumi untuk manusia. Allah ciptakan tempat untuk hambanya, bukan Allah ciptakan tempat untuk dirinya sendiri, bukan. Nyambung kira-kira. Makanya dengan ngaji ini nanti semua pertanyaan kamu yang di pikiran terjawab. Kalau nggak ngaji, selamanya masih utek-utek muter di sini. Dengan ngaji nanti terpecahkan. Apalagi ngajinya bawa buku, lo ngerti? Oke? Ya, kita akhiri, kita sambung insya Allah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.